Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian tetap baik-baik saja dan tetap semangat meskipun belajar di rumah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan biasakan cuci tangan. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Laili Nodiana dari Pendidikan Biologi Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Nah, sebelum itu, coba deh adik-adik pergi ke depan cermin, kemudian perhatikan diri kalian baik-baik. Setelah itu, kalian lihat orang-orang sekitar kalian. Apakah kalian memiliki perbedaan? Nah, perbedaan tersebut bisa dari perbedaan warna rambut, perbedaan tipe hidung, perbedaan tipe rambut, dan juga sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa mampu memahami dan menjelaskan tingkatan keanekaragaman hayati. Yuk, simak baik-baik penjelasan kali ini. Berbicara tentang keanekaragaman hayati, kita harus tahu dulu pengertian dari keanekaragaman hayati. Nah, keanekaragaman hayati itu terdiri dari dua kata. Kata yang pertama adalah keanekaragaman dan kata yang kedua adalah hayati. Nah, keanekaragaman itu memiliki arti variasi atau macam-macam. Sedangkan hayati berarti makhluk hidup. Makhluk hidup di sini mencakup hewan, tumbuhan, manusia, dan juga mikroorganisme. Jadi dapat disimpulkan bahwa keanekaragaman hayati memiliki arti variasi atau macam-macam makhluk hidup yang mencangkup tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme. Jadi, semakin tinggi tingkat variasi makhluk hidup, maka tingkat keanekaragaman hayatinya juga semakin tinggi. Nah, bagaimana adik-adik sampai di sini? Apakah penjelasan tentang pengertian keanekaragaman hayati bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya pembahasannya. Nah, kita akan membahas tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Secara umum, tingkatan keanekaragaman hayati itu ada 3. Yang pertama, tingkat gen, kemudian tingkat spesies, dan juga tingkat ekosistem. Kita bahas satu persatu ya. Yang kita bahas pertama adalah keanekaragaman hayati tingkat gen. Nah, pengertian dari keanekaragaman hayati tingkat gen adalah variasi atau perbedaan yang terjadi di dalam satu spesies atau satu jenis makhluk hidup. Nah, keanekaragaman gen membuat berbagai variasi di dalam satu jenis spesies. Contohnya nih, keanekaragaman hayati pada kucing. Nah, meskipun dia sama-sama kucing, tetapi memiliki perbedaan atau variasi. Contohnya perbedaan tipe warna rambutnya. Ada yang memiliki warna rambut putih, coklat, hitam, dan juga ada yang memiliki tipe warna rambut yang loreng-loreng. Selain keanekaragaman pada kucing, contoh lainnya adalah keanekaragaman pada bunga mawar. Nah, meskipun mereka sama-sama bunga mawar, tetapi mereka memiliki variasi. Bisa dilihat dari tipe warna mahkota bunganya. Nah, ada yang memiliki mahkota bunga berwarna merah, ada yang berwarna putih, ada yang berwarna merah muda, ada yang berwarna biru, dan sebagainya. Nah, hal tersebut dikarenakan susunan gen pada setiap spesies berbeda-beda sehingga menyebabkan variasi kenampakan atau variasi morfologi seperti itu. Apa bisa dipahami? Kalau begitu kita lanjut ya. Nah, selanjutnya yaitu variasi yang terjadi di dalam setiap makhluk hidup itu disebabkan oleh 2 faktor. Faktor yang pertama adalah faktor internal yang berasal dari dalam. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar spesies itu sendiri. Nah, faktor internal ini seperti gen. Gen ini dapat berbeda-beda dikarenakan adanya perkawinan silang. Nah, contohnya nih, pada bunga anggrek. Ketika bunga anggrek dikawinkan silang, misalkan dikawinkan
bunga anggrek antara bunga anggrek putih dengan bunga anggrek merah. Ketika dikawin silangkan akan menghasilkan variasi makhluk hidup yang baru, menghasilkan bunga anggrek berwarna merah muda. Nah, itulah yang menyebabkan adanya variasi. Kemudian pada faktor eksternal yaitu lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa suhu, kelembapan, cahaya matahari, tanah, dan sebagainya. Saja pada buah mangga yang memiliki gen berbuah besar. Nah, ketika mangga ini ditanam di tempat yang kurang nutrisi, maka pertumbuhannya akan terganggu. Ketika pertumbuhannya terganggu, maka dia tidak bisa menghasilkan buah yang berukuran besar. Nah, oleh karena itu, lingkungan sangat mempengaruhi keanekaragaman hayati. Selanjutnya adalah keanekaragaman tingkat spesies. Nah, keanekaragaman tingkat spesies ini adalah variasi yang terjadi antar spesies pada satu tingkat famili. Nah, keanekaragaman spesies ini sangat mudah diamati karena memiliki perbedaan yang mencolok. Contohnya saja nih, pada famili Felidae. Nah, famili Felidae ini merupakan famili kucing. Nah, meskipun mereka sama-sama famili Felidae, tetapi memiliki morfologi yang berbeda-beda dan juga tempat hidup yang berbeda-beda. Contohnya seperti kucing, singa, harimau, dan juga cheetah. Nah, selanjutnya contoh yang lain yaitu keanekaragaman hayati pada famili Fabaceae. Nah, famili Fabaceae ini merupakan famili polong-polongan. Nah, contohnya itu seperti kacang tanah, kacang kapri, kacang buncis, dan juga kacang panjang. Bisa dilihat dari contoh-contoh tersebut bahwa meskipun mereka satu famili, tetapi memiliki perbedaan dan memiliki ciri-ciri yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan keanekaragaman hayati pada tingkat spesies. Adik-adik, kita masuk ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem ini terbentuk karena adanya penyesuaian diri dari berbagai spesies terhadap lingkungannya, sehingga terjadi saling mempengaruhi antara spesies yang satu dengan spesies yang lainnya, serta juga dengan lingkungannya. Nah, berbicara soal ekosistem, ekosistem ini kan terdiri dari faktor abiotik dan juga faktor biotik. Nah, faktor biotik ini meliputi semua benda yang hidup seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan juga mikroorganisme. Sedangkan faktor abiotik merupakan faktor yang tidak hidup, benda tidak hidup. Contohnya seperti iklim, tanah, cuaca, cahaya matahari, dan juga sebagainya. Nah, jadi interaksi antara organisme itu dipengaruhi oleh komponen biotik dan juga komponen abiotik yang menyusunnya. Nah, komponen abiotik dan biotik yang menyusunnya ini sangat mempengaruhi terhadap keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Seperti itu. Jadi bisa disimpulkan ya adik-adik bahwa keanekaragaman hayati yang berbeda-beda dapat menyusun ekosistem yang berbeda-beda pula, sehingga terbentuklah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contohnya nih, seperti ekosistem hutan, ekosistem tundra, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem gurun, dan juga ekosistem savana. Oke adik-adik, mari kita lihat jenis organisme penyusun pada ekosistem yang berbeda-beda. Kita ambil contohnya ya, pada ekosistem gurun. Nah, pada ekosistem gurun ini, organisme yang ada itu seperti unta, ular, kadal, tumbuhan kaktus, dan juga tumbuhan kurma. Nah, dari situ kita bisa membandingkannya dengan ekosistem yang lain. Contohnya, membandingkannya dengan ekosistem hutan hujan tropis. Nah, apabila dibandingkan antara ekosistem gurun dengan ekosistem hutan hujan tropis, tentunya itu sangat berbeda jauh. Kita lihat coba, ekosistem hutan hujan tropis memiliki organisme penyusun seperti babi hutan, kemudian lumut,
kemudian tumbuhan epifit seperti anggrek, ada juga pohon-pohon yang besar seperti pohon meranti, kemudian ada harimau, dan juga ada yang lainnya. Jadi antara ekosistem gurun dan ekosistem hutan hujan tropis memiliki penyusun yang berbeda-beda sehingga menyebabkan keanekaragaman ekosistem. Seperti itu. Baik adik-adik, sekian dulu penjelasan dari kakak, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.